Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hari ini kita belajar bahasa Arab. Kali ini kita akan membahas mengenai adat dan ma'dud. Adat adalah bilangan atau angka. Dan ma'dud ini merupakan sesuatu yang dihitung. Sebagai contoh, perhatikan contoh pada sebelah kanan. Nah, di sini ada susunan dua kata, yaitu salah satu kutubin, yang artinya 3 buku. Di mana kata salah satu ini merupakan adat atau bilangan atau angka, sedangkan kata kutubin ini merupakan ma'dud, yaitu sesuatu yang dihitung. Nah, di sini yang dihitung adalah buku. Angka yang kita kenal dalam bahasa Arab adalah sebagai berikut. Nah, di sini sebagai contoh untuk angka yang selama ini kita kenal, di mana 1 dalam bahasa Arabnya adalah wahidun, lalu 2 isnani, 3 salasatun, 4 arba'atun, 5 khamsatun, 6 sittatun, 7 sab'atun, 8 samaniyatun, 9 tis'atun, 10 asrotun. Selanjutnya adalah adat dan ma'dud di dalam kalimat. Untuk bilangan 1 dan 2 ada cara mengungkapkan sesuatu yang jumlahnya 1 atau 2 di dalam kalimat. Cara yang pertama untuk bilangan 1 dan 2 menggunakan isim mufrad atau musanna. Bilangan 1 dan 2 di sini maksudnya adalah sesuatu yang jumlahnya 1 dan 2, bukan angka 1 atau angka 2. Perhatikan contoh kalimat di bawahnya. Saya bacakan untuk kalimat yang pertama. Ishtaraitu kitaban, yang artinya aku membeli satu buah buku. Nah, di sini kata ishtaraitu kalau kita bedah ini sebagai fiil yang sudah bersambung dengan fa'ilnya. Ini merupakan tasrif lugawi fiil madi pada domir ana. Selanjutnya kata kitaban ini kedudukannya sebagai maf'ul bih di dalam kalimat. Nah, di sini yang jumlahnya 1 ini merupakan kata kitaban. Nah, di sini menggunakan isim mufrad. Di mana isim mufrad ini menunjukkan sesuatu yang jumlahnya 1. Selanjutnya, ketika kita ingin membuat kalimat sesuatu yang jumlahnya 2, kita bisa menggunakan isim musanna. Sebagai contoh, perhatikan kalimat di bawahnya. Ishtaraitu kitabaini. Nah, di sini artinya aku membeli 2 buah buku. Di mana kata ishtaraitu ini merupakan fiil yang sudah bersambung dengan fa'ilnya. Lalu kata kitabaini ini merupakan maf'ul bih, di mana bentuknya adalah isim musanna yang artinya adalah 2 buku. Nah, di sini untuk bilangan 1 dan 2 yang menunjukkan jumlahnya 1 atau 2, ini bisa menggunakan isim mufrad atau isim musanna. Selanjutnya, cara yang kedua, untuk bilangan 1 dan 2 bisa menggunakan atau menambahkan kata wahidun untuk bilangan 1 atau isnani untuk bilangan 2. Kedudukannya di dalam kalimat sebagai na'at. Jika man'utnya mujakkar dan menggunakan wahidatun atau isnatani jika man'utnya mu'annats. Perhatikan contoh kalimat di bawah ini. Ishtaraitu kitaban wahidan. Nah, di sini artinya sama dengan kalimat sebelumnya, aku membeli 1 buah buku. Kalau kita bedah kalimat ini, ishtaraitu ini merupakan fiil yang sudah bersambung dengan fa'ilnya. Ini merupakan tasrif lugawi fiil madi pada domir ana, dan kata kitaban ini merupakan kedudukannya sebagai maf'ul bih, maka di sini keadaannya mansub, dan kata wahidan ini sebagai na'at dari maf'ul bih. Nah, di sini untuk menunjukkan bilangan 1 atau yang sesuatu yang jumlahnya 1 bisa menggunakan isim mufrad
atau bisa juga ditambah angka, namun angkanya di sini kedudukannya sebagai naat. Dan artinya tetap sama. Aku membeli 1 buah buku. Jadi kalau untuk bilangan 1 boleh dengan isim mufrad atau boleh juga ditambah angkanya, di mana kedudukan angkanya sebagai naat. Selanjutnya untuk yang jumlahnya 2, kita perhatikan kalimat di bawahnya. Ishtaraitu kitabaini itsnaini. Nah, di sini artinya sama dengan bentuk musanna sebelumnya. Aku membeli 2 buah buku. Kalau kita bedah tiap kalimat ini adalah ishtaraitu, ini merupakan fiil yang sudah bersambung dengan fa'ilnya, yaitu tasrif lugawi fiil madi pada domir ana. Selanjutnya kata kitabaini ini sebagai maf'ul bih, dan kata itsnaini ini merupakan naat. Nah, jadi di sini untuk membuat yang jumlahnya 2 atau sesuatu yang jumlahnya 2 di dalam kalimat boleh menggunakan isim musanah atau ditambah dengan angkanya, di mana angkanya atau bilangannya ini kedudukannya sebagai naat. Selanjutnya adalah adat dan ma'dud di dalam kalimat untuk bilangan 3 sampai 10, di mana bilangan 3 sampai 10 ini berbeda dengan bilangan 1 dan 2. Untuk bilangan 3 sampai 10 ini memiliki aturan atau kaidah, di mana kaidah yang pertama, adat dan ma'dud berupa susunan idofah. Yang kedua, ma'dudnya majrur karena mudhof ilaih. Yang ketiga, bentuk ma'dudnya jamak. Yang keempat, adat dan ma'dud berbeda jenis dalam hal mujakkar dan muannasnya. Jenis ma'dud dilihat dari bentuk mufradnya. Untuk memahami kaidah ini, perhatikan contoh di bawah ini. Perhatikan contoh yang pertama, yaitu salah satu kutubin. Kalau kita perhatikan, ini merupakan susunan idofah, di mana kata salah satu ini sebagai adat angkanya, yang di sini pada susunan ini kedudukannya sebagai mudhof. Lalu kata kutubin, ini ma'dudnya atau yang dihitung, ini di sini kedudukannya pada susunan ini sebagai mudhof ilaih. Kaidah yang kedua, ma'dudnya majrur karena sebagai mudhof ilaih. Nah, di sini kalau kita perhatikan ma'dudnya dalam bentuk atau keadaannya majrur karena sebagai mudhof ilaih. Selanjutnya untuk yang ketiga, kaidah yang ketiga, bentuk ma'dudnya jamak. Nah, di sini kata kutubin merupakan bentuk jamak dari kata kitabun. Lalu untuk kaidah yang keempat, adat dan ma'dud berbeda jenis. Nah, di sini adatnya kata salah satu dan ma'dudnya adalah kata kutubin. Kalau kita perhatikan di sini kata salah satu ini bentuknya mu'annats, di mana cirinya mu'annats ada tak marbutoh di akhir katanya. Lalu untuk kata kutubin, kalau kita lihat bentuk jamaknya, ini jamak taksir, termasuk kelompok mu'annats. Namun yang dilihat bukan dalam bentuk jamaknya, tapi bentuk mufradnya, di mana kata kutubin ini merupakan bentuk jamak dari kata kitabun. Nah, di sini kata kitabun ini merupakan isim mujakkar. Maka di sini ketika kita ingin membuat susunan atau bilangan 3 sampai 10, ini harus berlawanan antara adat dan ma'dudnya, mengikuti kaidahnya. Kalau angkanya mu'annats, maka ma'dudnya mujakkar. Begitu pula sebaliknya. Selanjutnya kita perhatikan contoh di sebelahnya. Di sini ada kata salatsu sayyaratin. Kalau kita perhatikan, susunan ini merupakan susunan idofah. Lalu di sini untuk salatsu ini merupakan adatnya dan sayyaratin ini merupakan ma'dudnya. Untuk kata salatsu ini sebagai adat dan kedudukannya pada susunan ini sebagai mudhof.
Lalu kata syayyaratin ini merupakan makdudnya, di mana di sini kedudukannya pada susunan ini sebagai mudhof ilaihi. Maka di sini susunan ini sudah sesuai dengan kaidah yang pertama, yaitu berbentuk susunan idhofah, mudhof dan mudhof ilaihi. Lalu yang kedua, makdudnya majrur karena mudhof ilaihi. Nah, di sini makdudnya adalah kata sayyaratin. Ini keadaannya dalam keadaan majrur karena kedudukannya sebagai mudhof ilaihi. Lalu yang untuk kaidah ketiga, bentuk makdudnya jamak. Ini merupakan bentuk jamak muannats salim, yaitu kata sayyaratin, di mana bentuk mufradnya adalah sayyaratun. Lalu selanjutnya, yang keempat, adat dan makdudnya berbeda jenis. Nah, di sini adatnya itu kata salasu, ini merupakan bentuk mujakkar, dan untuk makdudnya ini merupakan kata syayyaratin, ini bentuknya jamak muannats salim. Jadi di sini berbeda jenis antara adat dan makdudnya. Selanjutnya perhatikan untuk tabel pada sebelah kanan, ini ada angka dari 3 sampai 10. Perhatikan untuk tabel yang paling kanan dengan judul di sini, jika makdudnya mujakkar. Maksudnya, kalau kita ingin membuat sesuatu yang dihitung itu bentuknya mujakkar, seperti buku, pulpen, itu kan bentuknya mujakkar, di mana bahasa Arabnya buku kitabun dan pulpen qalamun. Nah, di sini angkanya menggunakan yang bentuk muannats. Maka di sini jika makdudnya mujakkar, maka angka yang di bawah ini yang kita gunakan. Kalau 3, salasatun. Kalau 4, arba'atun. Semua angka ini dari 3 sampai 10 diakhiri dengan tak marbutah. Dan jika kita ingin membuat makdudnya muannats, atau sesuatu yang dihitung itu bentuknya muannats, maka kita menggunakan angka di bawah ini. Di mana di sini angkanya bentuknya mujakkar. Di sini tak marbutahnya dihilangkan. Jadi kalau 3, salasun. Kalau 4, arbaun. Nah, ketika dibuat susunan idhofah, karena angkanya ini nanti kedudukannya sebagai mudhof, maka tanwinnya dihilangkan. Selanjutnya, susunan idhofah yang sudah kita buat tadi, kita masukkan ke dalam kalimat. Perhatikan untuk susunan idhofah salah satu kutubin. Kita akan masukkan ke dalam kalimat. Perhatikan contoh kalimat yang pertama, ishtaraitu salasata kutubin. Kita bedah tiap kata dari kalimat ini. Kata ishtaraitu ini merupakan fi'il yang sudah bersambung dengan fa'ilnya. Ini merupakan tasrif lugawi fi'il madi pada domir ana. Dan kata salasata ini kedudukannya sebagai maf'ul bih. Maka di sini keadaannya mansub, menyesuaikan kedudukannya di dalam kalimat. Kalau tadi kita buatnya dalam bentuk marfu karena belum kita masukkan ke dalam kalimat. Nah, di sini untuk kata kutubin ini kedudukannya sebagai mudhof ilaihi. Nah, di sini artinya aku membeli 3 buah buku. Selanjutnya kita perhatikan juga untuk kalimat di bawahnya, ishtaraitu salasa syayyaratin. Kita perhatikan untuk tiap kata, di mana kata ishtaraitu ini merupakan fi'il yang sudah bersambung dengan fa'ilnya. Lalu kata salasa ini kedudukannya di dalam kalimat ini sebagai maf'ul bih. Dan kata syayyaratin ini sebagai mudhof ilaihi, yang artinya aku membeli 3 buah mobil. Demikian materi kita mengenai adat dan makdud. Semoga bisa dipahami. Demikian untuk materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.